Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada video saya kali ini akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ini merupakan kelanjutan video saya yang pertama. Pada video saya yang pertama kemarin sudah saya bahas tentang proses perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer, dan juga pertumbuhan sekunder. Pesan saya kepada adik-adik sekalian, walaupun sekarang di era pandemi, maka tetap semangat untuk belajar, sehingga nanti video-video yang saya buat ini betul-betul bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Kemudian pesan saya yang kedua adalah perhatikan tulisan subscribe yang ada di komputer, di laptop, atau di Android adik-adik. Apabila masih berwarna merah, silahkan diklik. Klik juga gambar lonceng yang ada di sebelahnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah apabila nanti ada informasi-informasi terbaru, informasi-informasi yang update, atau ada materi-materi baru dari channel ini, maka nanti adik-adik akan menerima notifikasi atau pemberitahuan, sehingga adik-adik nanti tetap terus bisa belajar di rumah dengan baik. Kemudian pesan saya yang berikutnya adalah tonton video ini sampai habis, jangan diputus-putus, sehingga nanti adik-adik pemahamannya utuh dan pemahamannya benar. Dan apabila ada pertanyaan, maka silahkan tulis pada kolom komentar pada bawah video ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan kali ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, dan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Yang dari luar antara lain ada cahaya, temperatur atau suhu, kemudian ketersediaan air, unsur hara atau nutrisi, kemudian pH dan oksigen. Sedangkan faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gen. Gen ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah hormon. Hormon pada tumbuhan antara lain auksin, giberelin, sitokinin, kemudian ada asam absisat, dan ada gas etilen. Nah, kita ikuti berikut ini. Yang pertama adalah cahaya matahari atau cahaya. Cahaya matahari atau cahaya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap pada umumnya akan lebih cepat tumbuh, namun dengan kondisi yang pucat dan kurus dan daunnya tidak berkembang. Daunnya warnanya kuning, yang biasa disebut dengan istilah etiolase. Keadaan ini terjadi akibat tidak adanya cahaya, sehingga dapat memaksimalkan fungsi hormon auksin untuk pemanjangan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan
proses pertumbuhannya akan lebih lambat. Namun, daun dapat berkembang dengan baik dan berwarna hijau. Nah, kenapa demikian? Karena pengaruh auksin dihambat oleh cahaya. Jadi satu sisi cahaya itu sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan, pada sisi yang lain cahaya ini juga bisa menghambat proses pertumbuhan. Mengapa? Karena dapat merusak hormon auksin. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan fotoperiodisme atau respon tubuh tumbuhan terhadap lamanya penyinaran. Ini dibagi menjadi 3. Ada tumbuhan yang berhari pendek, artinya akan berbunga jika periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Contohnya apa? Misalnya bunga krisan atau Chrysanthemum sp. Kemudian aster dan dahlia. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berhari panjang, artinya akan berbunga jika periode terang lebih panjang dari periode gelap. Nah, ini berbeda, ini mau tolong diperhatikan. Contohnya apa? Misalnya ada Avena sp. Nah, termasuk di dalamnya nanti ada gandum, bayam, dan kentang. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan yang berhari netral. Berbunga tidak tergantung pada lamanya penyinaran. Jadi yang ketiga ini lamanya penyinaran tidak berpengaruh. Namun dia akan berbunga jika sudah mencapai tahap pematangan tertentu. Contoh misalnya bunga Mirabilis jalapa atau sering yang kita sebut dengan bunga pukul 4, kemudian kapas, mawar, dan bunga matahari. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan adalah temperatur atau suhu. Setiap tumbuhan ini membutuhkan temperatur untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Temperatur sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tingkat tinggi misalnya berkisar antara 0 hingga 45 derajat Celcius. Contohnya, berbagai jenis gandum dapat tumbuh pada kisaran temperatur mendekati 0 sampai 40 derajat Celcius. Namun, pertumbuhannya akan optimal atau maksimal pada kisaran temperatur 20 sampai 25 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan suhu optimum. Sedangkan temperatur optimum untuk pertumbuhan jagung berkisar antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Tetapi jagung tidak dapat tumbuh dan berkembang pada temperatur di bawah 12 derajat Celcius. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa suhu optimum atau temperatur optimum pada setiap tumbuhan tidak sama atau berbeda-beda. Faktor yang ketiga adalah air. Air ini merupakan senyawa yang sangat penting dalam menjaga tekanan turgor dinding sel. Jadi air ini sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Fungsi dalam tumbuhan adalah yang pertama adalah menentukan laju fotosintesis, kemudian yang kedua sebagai pelarut yang universal, yang umum dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian yang ketiga menentukan proses transportasi unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang keempat, untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian yang kelima adalah sebagai medium reaksi kimia atau metabolisme di dalam sel tumbuhan. Ini fungsi air ini memegang peranan yang sangat penting sekali dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang keempat adalah unsur hara.
atau disebut dengan nutrisi. Nah, nutrisi ini nanti perlu sedikit saya jelaskan bahwa di dalam tanah itu sebenarnya sudah ada nutrisi atau sudah ada unsur hara. Namun biasanya para petani misalnya atau orang yang menanam tanaman ini memberikan nutrisi tambahan. Misalnya bisa berupa pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik. Misalnya ada yang pupuk kompos, ada yang pupuk kandang atau pupuk-pupuk yang masuk kategori anorganik. Nutrisi pada tumbuhan ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur makro atau makronutrien, yaitu unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Contohnya apa? Misalnya karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang sedikit disebut unsur mikro atau mikronutrien. Contohnya apa? Unsur mikro itu adalah klor, besi, mangan, seng, tembaga, kobal, boron, dan denomolib ya. Nah, apabila kekurangan nutrisi ini atau nutrisi di dalam tanah ini, maka akan menyebabkan tumbuhan mengalami yang disebut defisiensi. Jadi defisiensi atau kekurangan nutrisi. Defisiensi ini mengakibatkan tumbuhan menjadi tumbuh dan berkembangnya tidak normal. Misalnya tumbuhan ini warnanya kalau kekurangan nitrogen misalnya, tumbuhan itu warnanya menjadi pucat atau kuning atau tumbuhnya tidak sempurna. Kemudian yang kelima adalah pH dan oksigen. pH atau derajat keasaman ini juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan faktor pada tumbuhan. Faktor pH ini sangat ditentukan oleh kondisi tanah. Contohnya ada tanah namanya tanah potsolik, merah kuning atau disebut dengan PMK, memiliki pH yang asam. Nah, ini kurang bagus untuk pertumbuhan. Agar tidak mengalami pertumbuhan, maka pH tanah ini diturunkan dengan cara apa? Dengan cara pengapuran atau menambahkan zat kapur supaya nanti pH-nya mendekati netral. Kemudian yang berikutnya adalah oksigen. Oksigen ini merupakan faktor pembatas pada setiap organisme. Oksigen ini juga sangat dibutuhkan oleh organisme apapun termasuk tumbuhan, yaitu untuk proses respirasi atau untuk proses pernapasan. Oleh karena itu, konsentrasi oksigen ini sangat ditentukan oleh medium tempat tumbuhan berada. Bagian akar tumbuhan memerlukan aerasi atau sirkulasi yang baik untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, aerasi yang baik ini mampu meningkatkan respirasi akar untuk mengedarkan unsur-unsur hara atau nutrisi yang ada di dalam tanah ke bagian daun dan juga bagian seluruh tumbuhan. Inilah mengapa petani ini tanahnya mesti dicangkul, dibajak atau mungkin pakai traktor. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan aerasi atau sirkulasi oksigen yang ada di dalam tanah. Adik-adik sekalian, ini saya teruskan faktor yang berikutnya adalah faktor internal ya. Di sini yang perlu saya jelaskan yaitu tentang hormon. Hormon yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ini fungsinya yaitu untuk perkembangan buah dan juga untuk dominasi apikal. Artinya apa? Artinya bahwa hormon auksin ini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan memanjang, yaitu terutama pada ujung akar dan ujung batang. Inilah yang disebut dengan dominansi apikal atau pertumbuhan pada ujung, yaitu ujung akar dan ujung batang. Nah, pada dominansi apikal ini, pada pojok ini juga akan menghambat kuncup lateral. Artinya apa? Biasanya kalau tumbuhan ini tumbuhnya memanjang, maka nanti
rantingnya atau cabangnya ini akan terhambat. Sebagai contoh begini, kalau adik-adik misalnya punya tumbuhan, pengen cabangnya banyak atau mungkin lebih rindang, maka nanti pertumbuhan memanjang yang ke atas itu harus dipotong. Sehingga nanti dengan pemotongan yang pertumbuhannya ke atas dipotong itu, maka nanti akan memperbanyak untuk kuncup lateral sehingga akan memperbanyak cabang. Sebaliknya misalnya kalau pada pohon jati misalnya pengen pohonnya lurus tinggi, maka nanti yang cabang-cabangnya itu dipotong. Nah, ini berkaitan dengan fungsi auksin. Kemudian juga yang ketiga adalah absisi. Tangkai daun kekurangan auksin menyebabkan daun gugur, itu namanya absisi. Kemudian pembentukan akar adventif. Nah, membentuk akar adventif yang tumbuh ke bawah, ini juga membutuhkan auksin. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa auksin ini akan rusak apabila kena cahaya. Jadi auksin akan rusak jika kena cahaya. Di sini kita perhatikan, ini apabila cahaya dari arah atas lurus begini misalnya, maka nanti pertumbuhan tanaman juga akan lurus. Nah, ini tolong diperhatikan adik-adik sekalian. Sebaliknya, gambar yang samping ini dari arah samping. Nah, ini cahayanya di light, jadi cahaya dari arah sini. Maka nanti tumbuhan ini akan menyamping. Artinya menyamping itu tumbuhan ini akan menuju ke arah cahaya. Kenapa demikian? Karena pada bagian sini ini hormon auksinnya akan rusak sehingga yang bagian yang saya tunjuk ini pertumbuhannya lebih lambat. Bagian yang sini proses pertumbuhannya lebih panjang. Jadi yang saya tunjukkan ini pertumbuhannya lebih cepat, sedangkan yang ini pertumbuhannya lebih lambat karena kena cahaya tadi, sehingga tumbuh ini nanti tidak lurus tapi akan mengarah atau akan bengkok menuju ke arah cahaya. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah video ini. Kemudian hormon yang berikutnya adalah hormon giberelin. Apa fungsi hormon giberelin itu? Untuk memacu perpanjangan secara abnormal pada batang yang utuh atau pada batang tumbuhan. Jadi misalnya kalau adik-adik pengen pengen punya tumbuhan yang batangnya tinggi sekali gitu, melebihi batas normal, nanti bisa memfungsikan hormon giberelin ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk proses perkecambahan biji dan mobilisasi cadangan makanan pada endosperm untuk pertumbuhan embrio. Ini kemarin seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya, yaitu pada proses perkecambahan. Kemudian yang ketiga untuk perkembangan bunga dan buah, ini juga membutuhkan hormon giberelin. Kemudian yang keempat yaitu merangsang pembelahan dan pemanjangan sel pada tumbuhan. Kemudian hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini adalah memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik. Nah, jaringan meristematik itu adalah jaringan yang selalu aktif untuk membelah. Nah, itu meristematik namanya. Kemudian merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam jaringan meristem. Nah, diperhatikan ini merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam jaringan meristem. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan tunas ke samping dan perluasan daun. Kemudian menunda penuaan daun. Kemudian yang kelima adalah merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah masa istirahat biji atau disebut dengan masa dormansi. Oleh karena itu, hormon sitokinin ini sangat dibutuhkan pada proses perkecambahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gas etilen. Gas etilen ini fungsinya adalah untuk memacu atau untuk mempercepat proses pematangan buah. Nah, oleh karena itu, gas etilen ini biasanya pada orang-orang yang jualan buah itu disebut dengan karbit. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mau supaya buahnya itu cepat matang, biasanya
ditambahkan karbit. Nah, karbit itulah sebenarnya adalah gas etilen. Nah, ini biasanya orang yang jualan buah untuk mempercepat proses pematangan buah ditambahkan karbit atau gas etilen. Jadi karbit itu sama dengan gas etilen. Kemudian yang kedua memacu perkecambahan biji. Yang ketiga mendorong gugurnya daun. Ini biasanya kalau pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan maka tumbuhan itu akan menggugurkan daunnya. Kemudian menunda proses pembungaan, kemudian menurunkan dominansi apikal atau dominansi pucuk. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu saya jelaskan adalah asam absisat. Asam absisat ini fungsinya mempercepat absisi pada daun, mendorong sintesis protein, simpanan pada saat perkecambahan. Kemudian yang ketiga adalah mengatur penutupan dan pembukaan stomata pada tumbuhan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu secara umum dibagi dua, yaitu ada faktor eksternal atau faktor dari luar, dan yang kedua adalah faktor internal. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya video ini menurut Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian bagus dan bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dengan membagikan video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Salam sukses dan bahagia selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.